Shalom sahabat Agathos dan juga sahabat Facebook yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Adol Basri Putar. Sehari ini saya tanggal berapa ini? 10 ya. Sedang ada di Puncak Cisarua Bogor dalam rangka acara keakraban dengan mahasiswa yang kami didik, kita bimbing di STK Taros. Baik, ya saya menyampaikan ini suatu yang sangat penting buat kita pikir ya, supaya kita lebih hati-hati dan waspada, yaitu perbedaan gereja yang asli atau gereja yang benar dan gereja yang palsu. Perbedaan gereja yang benar atau asli dengan gereja yang palsu. Yang pertama, gereja yang benar ya asli itu adalah yang mengakui Allah Tritunggal, Allah Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya setara, tiga pribadi yang berbeda, satu kesatuan, esa di dalam keilahian. Dia setara. Itu ya. Itu gereja yang benar ya. Jadi tetap ya mengakui apa yang dikatakan oleh para konsili-konsili, yaitu bapak-bapak gereja di konsili-konsili yang mengakui, yaitu ada pengakuan iman rasuli. Nah, itu sudah final. Yang kedua, mengakui Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Alkitab adalah sepenuhnya firman Allah, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang diilhamkan oleh Allah. Ya, Alkitab itu berotoritas, kebenaran mutlak, tidak ada kesalahan di dalamnya. Wow, luar biasa. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Yang ketiga, yang mengakui Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Yang dikatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Jadi tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus Kristus. Ya, dia telah datang ke dunia, dia telah mati kayu salib, dia bangkit mengalahkan maut, kematian, dan hidup untuk selama-lamanya, ya, dan akan datang kembali menjemput setiap orang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, gereja yang asli dan benar pasti memberitakan Injil Kristus. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus. Dia kepala gereja, dia pemilik tubuh itu, yaitu gereja. Maka Tuhan menghendaki supaya gerejanya atau orang-orang percaya kepadanya memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus, yaitu kasih dari Yesus Kristus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Jadi gereja harus memberitakan Injil, ya. Nah, memberitakan Injil itu harus mutlak, tidak boleh tidak, ya. Itu gereja yang asli. Gereja yang asli adalah memiliki belas kasihan, menolong orang lain, terbeban untuk menolong orang lain, ya, dalam segala kondisi apapun itu, ya. Nah, itu jadi melayani, ya, melayani sesamanya, itu, ya. Sekarang kita melihat gereja yang palsu. Gereja yang palsu berarti tidak mengakui Allah Trinitas. Menolak Allah Trinitas, mengatakan itu hanya hasil pemikiran manusia, para teolog. Bukan itu sesungguhnya. Kalau siapapun gereja yang menolak Allah Trinitas, maka saya katakan secara pribadi, ya, dan juga banyak yang mengatakan demikian, itu gereja palsu yang tidak mengakui kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam keilahian, atau tidak mengakui itu tiga pribadi yang berbeda, tapi dikatakan itu hanya satu saja, hanya berbeda peran. Ya, Bapa yang mencipta, Yesus Kristus yang diutus untuk menyelamatkan, Roh Kudus yang menghibur, hanya peran. Tentu tidak demikian. Fakta Alkitab mengatakan itu tiga pribadi yang berbeda. Sudah dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ya, pasal 1 ayat 26, dan banyak ayat Alkitab yang membuktikan tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, satu esensi dalam keilahian yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mengatakan mereka tidak demikian. Nah, berarti yang menolak tiga pribadi
Ya, nah itu gereja palsu. Itu ya. Oke, itu. Yang berikutnya, tidak mengakui Alkitab itu berotoritas. Alkitab itu hanya berisi kebenaran, tapi bukan seluruhnya kebenaran. Masih ada di luar Alkitab kebenaran yang lain. Kitab-kitab suci lain katakan itu kebenaran. Ya mungkin menurut agama itu benar, nggak apa-apa, silakan, ya kan? Tapi kalau ada orang Kristen mengatakan masih ada kebenaran di luar Alkitab, nah ini hati-hati, waspada. Ya, Alkitab adalah firman yang sudah diilhamkan oleh Allah, dan itulah kebenaran. Ya, Alkitab. Oke. Nah, yang ketiga, kalau ada mengakui bahwa Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan, tapi ada jalan lain, seluruh keyakinan agama memiliki jalan masing-masing untuk menuju ke surga. Jadi Yesus itu hanya salah satu jalan. Hati-hati. Ini gereja palsu. Ya, gereja palsu jika ada seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jika ada gereja tidak memberitakan Injil. Wah, kita katakan itu kan haknya wewenangnya Tuhan. Ya, kita nggak pernah diperintahkan untuk beritakan Injil. Itu hanya untuk 12 murid, bukan untuk jemaat, bukan untuk kita. Itu 12 murid dan sudah dilakukan. Jadi tidak perlu beritakan Injil. Jangan usah beritakan Injil. Kenapa? Karena setiap orang yang punya agama pasti selamat. Ya, jadi nggak usah beritakan Injil. Dan Tuhanlah yang tahu siapa yang akan diselamatkan. Ngapain kita harus beritakan Injil? Nah, itu gereja palsu. Hati-hati. Ya, nah gereja yang palsu itu adalah gereja yang hanya mengumpulkan orang-orang tanpa penginjilan. Ya. Jadi untuk apa dia kumpulkan? Barangkali ada motivasinya. Yaitu motivasi supaya dapat jabatan, supaya dihargai, dihormati, dapat uang, dapat harta, kekayaan. Ya, dikumpulkanlah sejumlah orang bukan dengan penginjilan. Ya. Jadi mengumpulkan orang di satu tempat itu mungkin melalui satu persekutuan, akhirnya menjadi dianggap gereja, atau eksploitasi kelompok-kelompok tertentu yang bukan jemaat, dilaporkan jadi jemaatnya. Hati-hati. Nah, ini gereja palsu. Karena gereja yang asli harus memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu perintahkan kepadamu. Pergi ngapain? Memberitakan Injil. Mereka yang mendengar Injil lalu percaya terima sebagai juru selamat, mereka diajar, dibina, dan bawalah mereka dalam satu persekutuan. Ya, melalui persekutuan mungkin menjadi POSPOI, nanti menjadi gereja resmi, gereja mandiri, kan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada gereja yang tidak tanpa memberitakan Injil tapi sekadar ngumpul-ngumpulkan orang, hati-hati. Ya, tujuannya apa itu? Ya, gitu ya. Alkitab katakan harus beritakan Injil. Itu yang benar. Dan yang keempat, yang terakhir, gereja yang palsu itu adalah gereja ya, nah, yang itu tidak perlu berbagi dalam hidup ini. Hiduplah sendiri-sendiri. Ya, pentingkan dirimu sendiri udah cukup lah, ya kan? Atau aman kalau udah seperti itu. Tidak. Gereja harus berbagi, harus memberi. Wow, luar biasa. Baik Bapak Ibu, itulah perbedaan gereja yang asli benar dan gereja yang palsu. Karena itu waspadalah, waspadalah, waspadalah. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.